Halo sob, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Di sini saya akan menceritakan alur cerita film, berjudul Real Steel yang rilis pada tahun 2011. Film ini disutradarai oleh Shaw Levy. Film ini menceritakan sang legenda tinju bernama Charlie, yang berjuang dari kesulitan hidup. Akibat hutang yang menumpuk karena selalu kalah dalam pertarungan tinju antar robot. Namun siapa sangka saat sudah hilang harapannya dalam dunia pertinjuan robot, Max putranya menemukan robot kecil yang lincah dan responsif. Perlahan tapi pasti dia bangkit dari keterpurukannya dan maju ke kompetisi antar robot dunia. Dalam film ini tinju tidak lagi diperjuangkan oleh manusia, tetapi mereka telah digantikan oleh robot. Cerita diawali dari Charlie yang ditagih hutang oleh temannya melalui telepon. Namun tiba-tiba saja ada seorang anak kecil ingin melihat robot ambus miliknya. Maka dari itu Charlie pun mengaktifkan robotnya dan membawanya keluar. Setelah itu Charlie mendatangi arena pertunjukan untuk memperlihatkan kekuatan robotnya melawan banteng. Karena Charlie merasa bahwa ia ditipu oleh temannya, maka dengan pedenya Charlie menantang banteng milik temannya dengan taruhan $20.000, pertarungan pun dimulai. Karena kecerobohan dan kesombongan Charlie, keadaan pun menjadi membalik, yang menyebabkan kerusakan parah pada robot ambus. Hingga akhirnya Charlie harus menerima kekalahan. Setelah pertarungan itu, Charlie didatangi oleh dua orang asing yang mengatakan bahwa mantan kekasihnya telah meninggal, dan kini ia harus merawat anaknya Max Kenton yang berusia 11 tahun. Kemudian Charlie menuju pengadilan untuk menghindari temannya, dan menandatangani lepas hak asuh atas anaknya. Tetapi sesampainya di sana, Charlie malah bertemu dengan saudari mantan istrinya bernama Debra, yang menginginkan Max untuk diasuh olehnya. Charlie yang melihat kesempatan dan tahu bahwa mereka orang kaya, dia pun memutuskan melepas hak asuh kepada mereka. Dengan kesepakatan $50.000 di awal dan $50.000 saat Max dipulangkan ke New York. Jadi Charlie menjual Max kepada bibinya Debra dan suaminya Marvin. Kemudian Charlie pergi ke Talent Gym dan bertemu dengan Bailey, namun siapa sangka di sana dia malah terkena omelan Bailey, karena selalu mengutang padanya terus-menerus yang membuat Bailey harus menjual tempat tersebut. Di sana Max Kenton diantar bibinya bersama suaminya dan menitipkan Max kepada Charlie, lalu bibinya mengatakan kepada Charlie untuk mengembalikan Max ke New York pada tanggal 27 Agustus. Lanjut, robot Noisy Boy yang dibeli Charlie datang. Namun Charlie kecewa karena robot Noisy Boy tak mau bergerak dengan program suaranya. Max yang mengetahui Noisy Boy langsung menjalankan dengan program bahasanya hingga membuat Charlie kaget. Ternyata program bahasa yang dapat didengar Noisy Boy adalah bahasa Jepang. Mengetahui hal itu, Bailey pun merubah program bahasa Noisy Boy ke dalam bahasa Inggris, supaya Charlie dapat mengendalikannya. Charlie pun memasukkan robotnya ke dalam truk, dan bersiap untuk pergi ke arena pertarungan agar bisa membayar hutang kepada Bailey. Namun Max yang mengetahui hal itu, memaksanya agar ia bisa ikut bersamanya, dan mengancam untuk membuang kunci truknya jika ia tidak mengajaknya. Mau tak mau Charlie mengajaknya ke arena pertarungan. Sesampainya di sana Max nampak kaget dengan keadaan di sana. Hingga akhirnya Charlie bertemu dengan temannya, dan meminta bertarung dengan petarung utama bernama Midas. Midas adalah robot petarung terkuat di arena turnamen tersebut, dengan taruhan $50.000 hingga mengambil segalanya yang mereka miliki. Akan tetapi Max yang khawatir, langsung memperingatinya dan meminta agar bermain kecil dulu lalu pergi. Namun Charlie yang keras kepala mengabaikannya. Di saat pertarungan dimulai Noisy Boy langsung menghajar Midas bertubi-tubi. Akan tetapi dengan keteledoran dan kesombongan Charlie dia pun lengah yang membuat keberuntungan tak memihak padanya. Karena Midas cepat bangkit,
Ia pun dengan cepat mematahkan tangan dan memutuskan kepala Noisy Boy. Akibatnya Charlie harus kehilangan Noisy Boy untuk membayar kekalahannya. Setelah itu Charlie dan Max pergi ke tempat pembuangan para robot, untuk mencari suku cadang agar bisa merakit robot untuk kesekian kalinya. Malam itu cuaca sedang hujan deras, hingga membuat Max yang berada di pinggir tebing dan tak sengaja terperosok jatuh ke jurang. Beruntungnya nasib baik masih bersamanya, Max selamat karena bajunya tersangkut di tangan robot yang terkubur di sana. Charlie yang melihat kejadian itu nampak panik dan berlari menyelamatkannya. Max berkata kepada Charlie ada robot utuh terkubur di sini. Max ingin membawanya karena menurutnya robot itu menyelamatkan nyawanya. Akan tetapi Charlie tak mau membantu dan meninggalkan Max sendiri di sana. Akhirnya Max sendiri yang membawa robot itu dengan kereta dorong. Keesokan pagi Max membawa robot rongsokan tersebut dan marah kepada Charlie karena meninggalkannya sendiri. Sesampainya di toilet gym Bailey nampak kecewa dengan keadaan robot yang sudah rusak dan berantakan. Namun Charlie meyakinkan Bailey untuk melihat robot yang dibawa oleh Max. Setelah dilihat-lihat ternyata robot tersebut adalah robot generasi kedua, yang ditanamkan sel tenaga padanya dengan pengendali tua jitu. Max yang mendengar Charlie akan membawa robot tersebut untuk bertarung, langsung mendatangi dan memarahi karena sepenuhnya robot tersebut adalah milik Max. Bailey yang mendengar pertengkaran mereka tak tahan, dan langsung menghidupkan robot tersebut hingga membuat Max kagum. Siapa sangka robot ini sangat unik karena dapat meniru gerakan lawan untuk disimpan di memorinya. Setelah itu Max membawa robot itu keluar untuk dicuci. Dan saat itu juga ternyata robot itu memiliki ukiran nama yang disebut sebagai Atom. Dengan beraninya Max mengatakan kepada Charlie, bahwa ia ingin mengikuti pertempuran robot. Charlie dan Bailey pun nampak kaget, karena pada dasarnya robot ini adalah robot generasi kedua, yang dibuat pada awal tahun 2014 sebagai robot latihan. Namun karena keras kepalanya, Max membawa robotnya keluar untuk jalan-jalan dan berlatih, agar dapat membiasakan diri ketika bertarung nanti. Nah disinilah Max dan Atom terlihat seperti memiliki ikatan batin, untuk saling menjaga satu sama lain. Di keesokan hari Max bertemu dengan Bailey untuk menanyakan kedekatannya dengan Charlie. Kemudian Bailey memberikan sebuah koran sambil menjelaskan, bahwa dahulu Charlie adalah seorang petinju profesional yang tak terkalahkan. Hingga akhir ia bertemu lawan yang sangat berat di kelasnya. Dia tahu ia akan kalah tapi setidaknya ini adalah pertandingan yang sangat berarti. Menang atau kalah pertarungan tidak berakhir sampai seseorang menyerah. Tanpa sengaja Charlie mengajak Max ke pedalaman untuk mewujudkan keinginan Max untuk bertempur. Tapi sebelum itu Charlie pergi ke Atlanta, meminjam uang ke rekannya untuk membeli robot. Max yang baru pertama masuk ke tempat tersebut langsung kaget. Di sana ia bertemu Farah Lemkova, putri di balik tim Zeus ayahnya, Takmasido dan robotnya Zeus yang terlihat menyeramkan. Charlie bertemu rekannya untuk meminjam uang. Akan tetapi karena rekannya tahu betul tentang dirinya ia tak dapat memberikan uang. Lalu Charlie mencari Max, dan berdebat karena Max ingin robotnya masuk dalam pertandingan. Kemudian, keesokan harinya Charlie tak sengaja melihat ketekunan Max dalam berlatih bersama Atom, supaya menyelaraskan gerakan. Maka dari itu Charlie pun luluh dan mengajaknya ke pertempuran tinju antar robot di daerah terpencil dulu. Di sana ia mendapatkan lawan bernama Kingpin, dengan robotnya bernama Metro untuk bertarung dengan taruhan $1.000, jika masih bisa berdiri dalam satu ronde. Dan terjadilah pertarungan. Atom terlihat kesulitan menghadapi lawannya, tetapi dengan spontan Charlie membantu Max menghindari satu persatu dari serangan musuh. Atom yang sudah terjatuh pun bisa bangkit secara mengejutkan, dan membuatnya berhasil mendapatkan $1.000. Karena Kingpin masih tak terima ia mengajak Max untuk bertarung kembali agar bisa menggandakan uangnya. Max pun bernafsu dan menyetujuinya.
Charlie pun berasa kecewa dan khawatir, namun beruntungnya saat pertarungan kedua baru dimulai, Atom berhasil menghancurkan robot musuh, hingga menyebabkan kegagalan sistem, dan secara otomatis Max memenangkan pertarungan. Setelah memenangkan pertarungan, Charlie mendapatkan pertandingan lagi dari seseorang. Sabtu malam, $4.000, $7.000 jika dia menang. Kemudian mereka pergi ke penginapan. Terlihat bahwa Max bekerja sangat keras untuk membuat sebuah program baru agar bisa diimplementasikan ke Atom. Karena bosan Max menyetel musik untuk mengajak Atom menari. Ketika Charlie datang, ia langsung menunjukkan program barunya yang diimplementasikan ke Atom dengan pengenal suara Noisy Boy. Charlie yang melihat hal tersebut sangat terkejut. Max pun meminta agar Charlie mengajari Atom gerakan-gerakan mematikan untuk menghancurkan musuhnya. Charlie yang mendengar hal tersebut membuat kesepakatan bahwa Max harus menari sebelum pertarungan dimulai, agar menjadi ciri khas Atom sebelum pertandingan dimulai. Lalu keesokan harinya Charlie melatih Atom dengan gerakan-gerakan yang cepat dan mematikan. Kemudian mereka pergi ke beberapa tempat untuk bertanding dan mengalahkan musuh-musuhnya. Alhasil mereka mendapat banyak uang, dan dapat melunasi hutang kepada Bailey. Tidak sampai di situ mereka menjadi terkenal karena ciri khasnya, dan secara mengejutkan mereka mendapat undangan resmi untuk mengikuti pertandingan We Are The Champion. Mereka pun langsung mendatangi We Are The Champion. Di sana Charlie terlihat sangat gugup karena tak disangka bahwa Atom dapat membawanya ke tempat pertarungan liga kelas dunia yang sangat bergengsi. Namun tiba-tiba saja mereka dipanggil ke ruang Lemkova, pemilik robot Zeus. Nah, ternyata Lemkova tertarik untuk membeli Atom seharga $200.000 sebagai robot latihan Zeus. Max yang mendengar hal tersebut langsung menolaknya. Walaupun Charlie sangat menginginkannya, karena uang $200.000 mungkin bisa membuat hidup mereka berubah. Setelah kejadian itu, dengan ciri khasnya mereka memasuki pertandingan dengan menari. Disinilah mereka pertama kali melawan Twin Cities di We Are The Champion yang disaksikan oleh ribuan orang. Ketika pertarungan dimulai, Atom mendapatkan kesulitan karena diserang terus-menerus oleh Twin Cities. Namun ketika Charlie menemukan titik kelemahan pada robot Twin Cities, ia pun langsung menyerang bahu robot tersebut hingga menyebabkan kegagalan sistem. Dengan pukulan keras dari Atom, robot tersebut jatuh dan tak dapat berdiri lagi. Setelah kemenangan mereka genggam secara mengejutkan, Max mengambil mikrofonnya dan menantang Lemkova untuk bertarung melawan robotnya Atom. Setelah itu Charlie didatangi oleh temannya bernama Ricky, dan dihajar sampai babak belur untuk mengambil semua uangnya. Karena waktu itu Charlie kalah dalam pertarungan melawan bantengnya lalu menghindar. Charlie berpikir untuk segera mengantar Max ke bibi dan suaminya yang kaya, karena Charlie merasa Max takkan aman jika bersamanya. Keesokannya, Charlie mengantar Max kepada Debra dan suaminya Marvin. Max merasa kecewa terhadap Charlie. Ia hanya ingin Charlie bertarung untuknya. Dalam kesendiriannya tanpa Max, ia pun memutuskan untuk kembali ke Bailey. Paginya Bailey menyuruh Charlie untuk menjemput Max kembali, sambil memberikan ciuman manis. Kemudian Charlie pergi ke rumah Debra, meminta izin kepadanya agar Max bisa ikut dalam pertarungan melawan Zeus seperti apa yang diinginkannya. Malamnya ternyata Zeus menerima tantangan dari Atom, bahkan media tak menyangka dan menyatakan bahwa tim Zeus sudah kehilangan akal. Karena melawan robot generasi kedua yang sudah tak memiliki kekuatan apa-apa. Charlie dan Max pun tiba di ring pertandingan dengan ciri khasnya, menatap tajam ke arah Lemkova. Zeus pun memasuki arena pertarungan dengan melompat ke dalam ring, dan terlihat mengerikan. Tetapi mereka tak gentar ataupun takut untuk menghadapinya, dan terjadilah pertempuran besar. Namun baru saja pertandingan dimulai, Atom terjatuh terkena pukulan keras dari Zeus. Akan tetapi Atom berdiri lagi. Zeus pun melancarkan pukulannya yang membuat Atom terpojok. Tak diduga Atom melakukan pukulan keras yang tak disangka oleh Zeus. Atom melakukan serangan balik, tetapi karena Zeus begitu kuat,
ia dapat menghindari pukulan Atom dan menyerang balik. Ronde pertama pun berakhir sebelum Zeus melakukan pukulan kerasnya. Untungnya Atom adalah robot latihan jadi dia dapat bertahan. Lemkova yang melihat pertandingan pada ronde pertama terlihat khawatir jika Zeus kalah. Pertarungan selanjutnya semakin sengit untuk memperebutkan gelar juara We Are The Champion. Takmasido akhirnya turun tangan mengawasi petarungnya untuk menyerang Atom secara bertubi-tubi. Yang mengakibatkan Atom mengalami kegagalan sistem. Terjadi konsleting di bagian pengenal suara. Max yang mengetahui hal tersebut langsung mengaktifkan mode peniru. Memohon kepada Charlie agar melakukan gerakan-gerakan tinju yang dimilikinya agar bisa mengalahkan Zeus. Tak ada pilihan lain, Charlie pun melakukannya demi mengalahkan Zeus. Ia pun menatap Atom dan berbicara kepadanya agar Atom bisa meniru gerakan Charlie. Charlie pun melakukan gerakan tinju di luar ring. Satu persatu pukulan Atom mengenai Zeus yang membuat Takmasido kewalahan. Saat pusat tenaga dari Zeus melemah, Charlie melihat kesempatan itu untuk memukul Zeus dengan pengendalian Charlie. Zeus tak dapat menghindar dari pukulan keras Atom hingga akhirnya Zeus pun terjatuh. Max dan Bailey yang melihat Charlie merasa bangga terhadapnya dan meneteskan air mata. Akan tetapi Zeus masih bisa berdiri lagi. Atom melakukan pukulan terus-menerus. Hingga akhirnya sebelum Atom menjatuhkan Zeus, bel pun berbunyi. Ini pertanda bahwa pertarungan ronde terakhir telah usai. Takmasido yang kesal karena tak terima dengan kekalahannya, langsung memukul kaca monitornya hingga pecah. Dari hitungan ketiga juri, Zeus menang dengan perolehan poin yang sangat tipis dari Atom. Walau Zeus diselamatkan oleh Bell dan hampir kalah. Dari pertarungan tersebut penonton nampak senang dan menyoraki Lemkova, karena Zeus menang secara beruntung. Sementara Max yang senang dengan pertandingan tersebut, mendapatkan julukan baru dari para penontonnya sebagai juara rakyat. Lalu Charlie pun merayakan keberhasilannya bersama Max dan Atom. Kemudian film pun selesai. Di film ini kita dapat mengambil pelajaran, bahwa jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi hak kita. Tunjukkan kekuatan kita untuk meraih hal baru, serta jangan lupa jika kita tidak tahu kekuatan lawan, jangan pernah untuk meremehkan dan menyombongkan diri. Dan satu hal lagi, lebih baik menjadi orang yang sederhana atau berkecukupan, dibandingkan menjadi orang yang ingin terlihat kaya dengan mengutang sana-sini. Cukup sekian alur cerita film kali ini, sampai jumpa di film selanjutnya.